Perkenalkan, nama saya Rahel Angel P. Siregar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas atau ujian yang diberikan oleh Ibu Yanisa dengan mata kuliah Teknologi Pengolahan Palma. Soalnya yaitu dari segi ketersediaan dan komposisi penyusunan dan teknologi prosesnya, komoditi Pinang, nipah, dan jernang, serta pangsa pasarnya, apakah komoditi Pinang, nipah, dan jernang dapat berkontribusi di bidang pangan maupun non-pangan. Komoditi pinang, nipah, dan jernang memiliki potensi besar dalam bidang pangan maupun non-pangan. Masing-masing komoditi ini memiliki ketersediaan, komposisi penyusun, dan teknologi proses yang memungkinkan mereka memberikan kontribusi di kedua sektor tersebut. Berikut adalah ulasan mengenai kontribusi komoditi-komoditi tersebut. Yang pertama itu ada pinang atau nama latinnya itu areca nut. Ketersediaan dan komposisi penyusun. Ketersediaannya yaitu pinang tumbuh di daerah tropis, terutama di Asia Tenggara, India, dan beberapa bagian Afrika. Indonesia adalah salah satu negara penghasil pinang terbesar. Komposisinya yaitu pinang mengandung alkaloid, terutama arekolin, yang memiliki efek stimulan. Selain itu, pinang juga mengandung karbohidrat, protein, lemak, serta sejumlah mineral seperti kalsium dan fosfor. Selanjutnya itu ada teknologi proses. Prosesnya yaitu pinang biasanya diproses dengan cara dikeringkan untuk digunakan dalam produk seperti sirih pinang atau betel nut yang dikonsumsi dengan cara dikunyah bersama daun sirih. Selain itu, pinang juga bisa diolah menjadi ekstrak untuk digunakan dalam produk farmasi. Kemudian ada kontribusi di bidang pangan. Pangan tradisional, pinang sering digunakan dalam adat dan tradisi masyarakat Asia Tenggara. Misalnya sebagai bahan dalam campuran sirih, pinang, yang digunakan dalam upacara atau sebagai bahan kunyahan. Meskipun bukan makanan utama, penggunaan pinang dalam budaya lokal sangat luas. Selanjutnya ada kontribusi pinang di bidang non-pangan. Ada obat tradisional. Arekolin, senyawa utama dalam pinang, digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai tujuan, seperti untuk meningkatkan nafsu makan atau digunakan dalam pengobatan cacingan. Yang kedua itu ada bidang industri. Pinang juga dimanfaatkan dalam industri kosmetik untuk membuat produk perawatan kulit dan rambut. Yang ketiga itu adalah pembuatan kertas. Beberapa bagian dari pohon pinang seperti daun dan batang dapat digunakan dalam pembuatan kertas daun ulang. Selanjutnya yaitu ada nipah atau nama latinnya Nipah fruticans. Ketersediaan dan komposisi penyusunnya yaitu ketersediaannya nipah adalah tanaman mangrove yang tumbuh di pesisir tropis Asia Tenggara. Tanaman ini dikenal dengan potensi produknya yang melimpah terutama di daerah pantai. Kemudian komposisinya yaitu nipah menghasilkan air nira yang kaya akan gula, serta memiliki berbagai senyawa yang berguna dalam pembuatan produk olahan. Selanjutnya yaitu ada teknologi proses. Prosesnya yaitu nira nipah digunakan untuk membuat gula nipah atau gula kelapa yang lebih alami dan sehat. Selain itu, daun nipah sering digunakan dalam pembuatan atap tradisional atau anyaman. Selanjutnya ada kontribusi di bidang pangan. Gula nipah, nira nipah dapat difermentasi untuk menghasilkan gula yang digunakan dalam berbagai produk pangan, seperti kue, sirup, atau sebagai pemanis alami. Gula nipah lebih rendah glikemik dibandingkan dengan gula pasir biasa, sehingga menarik bagi pasar yang mencari alternatif pemanis yang lebih sehat. Yang kedua itu ada pangan air nira. Air nira juga dapat dikonsumsi langsung sebagai minuman yang menyegarkan. Selanjutnya yaitu ada kontribusi di bidang non-pangan. Bahan kontri ba- yang pertama itu ada bahan konstruksi. Daun nipah digunakan secara tradisional untuk atap rumah, terutama di daerah pesisir. Digunakan dalam pembuatan berbagai produk kerajinan tangan dan barang kebutuhan sehari-hari seperti tikar, tas, dan tali. Yang kedua itu ada industri kertas. Serat nipah bisa digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan kertas dan produk-produk berbasis serat lainnya. Yang ketiga itu ada bahan bakar. Daun nipah juga dapat digunakan sebagai bahan bakar tradisional dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu ada jernang atau nama lainnya Daemonoropes draco. Ketersediaannya itu jernang adalah tanaman merambat yang tumbuh di hutan tropis Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Hasil utamanya adalah getah yang dikenal sebagai damar
atau jernang. Komposisinya yaitu getah jernang mengandung resin yang kaya akan senyawa organik dan memiliki banyak kegunaan industri, terutama dalam pembuatan bahan pewarna dan pernis. Selanjutnya itu adalah teknologi proses. Untuk prosesnya yaitu getah jernang dipanen dari pohon dan diproses menjadi bentuk padat atau resin yang kemudian digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Selanjutnya, kontribusi jernang di bidang pangan, yaitu ada bahan pangan. Meskipun tidak banyak digunakan dalam industri pangan, jenis damar termasuk damar jernang kadang digunakan dalam pembuatan permen atau sebagai bahan pengawet tradisional. Kemudian ada kontribusi di bidang non-pangan. Yang pertama itu ada pewarna alami. Damar jernang banyak digunakan dalam industri pewarna alami seperti untuk pewarna makanan atau tekstil. Kemudian ada perindustrian. Jernang digunakan dalam industri pernis, cat, dan tinta. Resin dari getah jernang juga sering digunakan untuk membuat pernis dan varnis yang berkualitas tinggi, serta dalam pembuatan produk kosmetik dan farmasi. Kemudian itu ada obat tradisional. Jernang dikenal dalam pengobatan tradisional sebagai obat untuk berbagai keluhan seperti infeksi dan peradangan. Kemudian yaitu pangsa pasar komoditi pinang, nipah, dan jernang. Yang pertama ada pangsa pasar komoditi buah pinang. Di pasar global, pinang memiliki pangsa pasar yang cukup besar, terutama di negara-negara yang memiliki tradisi mengunyah sirih pinang seperti India, Indonesia, dan Malaysia. Selain itu, pinang juga diekspor untuk digunakan dalam industri farmasi dan kosmetik. Kemudian ada buah nipah. Pangsa pasar buah komoditi nipah, yaitu pasar gula nipah dan air nira nipah sedang berkembang, terutama di pasar yang mengutamakan bahan pangan alami dan sehat. Produk-produk berbasis nipah juga menarik bagi konsumen yang peduli dengan keberlanjutan dan bahan alami. Selanjutnya yaitu ada buah jernang. Pangsa pasar komoditi buah jernang yaitu terutama ada di industri pewarna alami, kosmetik, dan farmasi. Permintaan untuk bahan pewarna alami terus berkembang, sehingga potensi pasar jernang sangat besar, terutama di sektor industri yang membutuhkan bahan baku alami dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Komoditi pinang, nipah, dan jernang dapat berkontribusi baik di bidang pangan maupun non-pangan. Mereka memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui peningkatan teknologi, pengolahan, dan pemanfaatan produk-produk turunan yang lebih bervariasi. Di sektor pangan, mereka menawarkan alternatif bahan baku alami yang sehat, sementara di sektor non-pangan, mereka memiliki peran besar dalam industri bahan alami, kosmetik, dan kerajinan tangan. Pangsa pasar untuk komoditi-komoditi ini juga terus berkembang, baik di pasar domestik maupun internasional. Terima kasih. Sekian hasil dari jawaban saya mengenai ujian yang telah diberikan. Bye-bye.